Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat zuhur mushola An-Nur yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini bapak-bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Gajinya masih ya Pak ya? Bentar lagi libur insya Allah nih ya. Tak lupa saya mengawali kajian dengan berdoa memohon kepada Allah, semoga bapak-bapak ibu-ibu yang setia hadir memakmurkan musola kita yang kita cintai, hadir di majelis ilmu, semoga selalu sehat walafiat. Keluarganya juga semoga selalu sehat. Kalaupun sekarang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan segera dengan sebaik-baiknya pertolongan. Saya juga doakan semoga bapak-bapak yang hadir di sini diberi rezeki yang melimpah, yang berkah manfaat dunia akhirat, yang kita kumpulkan tidak lain tidak bukan dalam rangka mencari ridha Allah, dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang kekal besok di yaumul qiyamah. Harapan dan doanya semoga nanti kita meninggal semoga dalam keadaan terbaik kita, husnul khatimah, amin ya robbal alamin. Hari ini kita sudah masuk bulan Zulhijjah ya. Kira-kira Bapak tahu Zulhijjah sekarang tanggal berapa Pak? 3? 4 ya? 4. Oh, berarti ya ada yang masih 3, ada yang sudah 4 ya Pak ya. Tapi ini versi Muhammadiyah atau versi NU nih kira-kira nih ya. Dan insya Allah Pak, tahun ini kita Idul Adha-nya bareng ya. Tanggal berapa Pak? 10 Dzulhijjah. Oh, pinter. Dan di Indonesia ini insya Allah nanti Idul Adha-nya 10 Dzulhijjah-nya bertepatan dengan hari Senin, tanggal merahnya hari Senin, dan Selasanya cuti bersama atau enggak nih kira-kira? Cuti bersama ya? Tapi kalau Bapak kayaknya masuk-masuk aja nih kayaknya. Tergantung dari kebijakan orang atas ya Pak ya, orang atasnya nih. Yang jelas insya Allah di Indonesia sepakat Pak, tanggal 10 Dzulhijjahnya itu hari Senin di Indonesia. Mau NU, mau pemerintah itu sama. Justru yang beda malah Saudi Pak. Mereka itu Idul Adha-nya malah hari Ahad. Iya. Berarti nanti akan ada sedikit perbedaan. Kenapa? Karena biasanya kan disunahkan puasa tanggal 9 namanya puasa Arafah. Kalau di Indonesianya Arafahnya berarti hari Ahad. Tapi di Saudi hari Ahadnya malah nggak boleh puasa Pak. Dan sudah tidak ada wukuf di Arafah. Loh, bukannya namanya puasa Arafah, kok nggak ada wukuf di Arafah? Berarti kalau wukuf di Arafah Saudi lebaran tanggal 10-nya hari Minggu, berarti tanggal 9 wukuf di Arafahnya hari apa? Sabtu. Kalau Sabtu di Indonesia tanggal berapa? 8. Berarti tanggal 8-nya puasa Tarwiyah atau Arafah nih Pak nih? Nah, giliran kita hari Minggu puasa Arafah, di Saudi malah tidak boleh puasa Pak. Berarti kira-kira Bapak puasa nggak Pak?
Ya daripada bingung mending nggak puasa aja lah gitu ya. Gini, sunnah hari Sabtu sepakat. Mau namanya Arafah, mau namanya Tarwiyah, kita tanggal 8 sunnah puasa. Karena sunnahnya itu sejak tanggal 1 sampai 9. Ini kalau Bapak kok nggak haji Pak, tanggal 1 sampai 9 itu sunnah puasa. Sekarang juga sudah masuk Dzulhijjah ya sunnah puasa. Tapi yang ada janji spesifiknya itu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, nama puasanya puasa Arafah ya, yang mana pahalanya yaitu menggugurkan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Ini janjinya enggak main-main nih Pak ya, luar biasa. Tetapi yang nanti jadi masalah adalah ketika kita tanggal 9 di Saudi udah nggak ada wukuf di Arafah, bahkan nggak boleh puasa. Terus kita ikut puasa Sabtu atau Minggu? Jawabannya dua-duanya sunnah puasa Sabtu dan Minggu. Meskipun di Saudi Pak, ketika kita puasa Arafah, di Arafah sudah tidak ada wukuf di Arafah tadi. Kenapa? Karena Arafah itu merujuk kepada dua hal. Yang pertama tempat, yang kedua adalah hari. Ya, disebut Arafah itu sebuah tempat di mana di situ biasanya tanggal 9 ada wukuf. Tapi puasa kita bukan puasa wukuf, tapi puasa apa? Arafah. Pertanyaannya Pak, hari ini kira-kira ada Arafah nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada. Arafahnya pindah nggak Pak? Ya tetap ada ya Pak ya. Mau tanggal berapapun ada Arafah ya. Dan Arafah itu merujuk kepada tanggal, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, itu namanya hari Arafah. Meskipun di Saudi sudah tidak ada wukuf di Arafah. Kenapa Pak? Karena adanya wukuf di Arafah umat Islam itu mulai tahun 9 Hijriah, di mana Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk haji duluan. Tapi Nabi wukuf di Arafahnya itu tanggal berapa? 9 tahun 10 Hijriah, yang ada haji apa? Wada. Berarti sebelum tahun 9 dan 10 Hijriah sudah ada Arafah, tapi tidak ada wukuf di Arafah karena umat Islam belum haji. Ya, meskipun sudah ada haji Pak. Tapi kalau Bapak puasa bagus, kalau nggak puasa ya nggak apa-apa ya. Ini sebagai mukadimah. Tetapi hari ini saya ingin membicarakan tentang kesunahan yang utama bagi orang yang tidak berangkat haji selain puasa, yaitu menyembelih apa Pak? Kurban. Tetapi tadi judulnya saya tambahkan, yaitu tentang persamaan perbedaan dari hadyu, kurban, akikah. Ini saya samakan, meskipun mungkin Bapak sering dengar kurban, sering dengar akikah ya, tapi hampir-hampir tidak mendengar yang namanya al-hadyu. Al-hadyu ini Pak, dia itu persis banget dengan kurban. Bedanya dilakukan di tempat yang khusus, yaitu di tanah suci Mekah. Alasannya juga khusus, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kadang-kadang karena syukur, kadang-kadang karena kafarat. Yang syukur contohnya apa? Orang yang berangkat haji ke umroh duluan di waktu haji, kemudian tahallul, kemudian baru ihram untuk ibadah haji. Nama hajinya adalah tamattu. Jadi model haji Pak itu ada 3 ya. Yang pertama tamattu, yang kedua qiron, yang ketiga ifrat. Ya, ini meskipun apa ya, Bapak ya saya doakan semoga bisa berangkat haji Pak ya. Insya Allah nanti bisa mengetahui ilmunya. Dan orang Indonesia kebanyakan tamattu Pak. Tamattu itu gini, bulan-bulan haji itu mulai Syawal Pak. Dan Bapak kalau sudah berangkat haji mulai bulan Syawal itu sunnah apa namanya, wajib umroh dulu nih. Kalau umroh itu Pak, umroh itu kan ibadahnya ini wukuf apa namanya, mohon maaf, umroh itu ibadahnya cuma apa? Ihram dari mikot,
kemudian masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, kemudian disunahkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim, Masjid Ismail, ya. Kemudian minum air Zam-Zam, kemudian sa'i di antara Safa dan Marwah, kemudian tahallul, dah itu aja. Ya. Kok orang kok berangkat haji itu biasanya umroh dulu. Kok tahallul dulu, Pak? Setelah itu tanggal 8 nanti baru mengawali ihram untuk haji. Nama hajinya adalah apa? Tamattu. Tamattu itu artinya santai, tenang-tenang, santai-santai. Kenapa disebut santai-santai, Pak? Karena setelah umroh pakai ihramnya dilepas dan boleh melakukan hal yang tidak boleh dilakukan ketika ihram, ya. Dan orang yang tamattu hajinya itu punya kewajibannya apa? Faman tamatta bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi, wajib menyembelih al hadyu. Orang kita nyebutnya dengan dam, ya Pak ya. Damnya apa, Pak? Nyembelih kambing. Di waktu kapan? Di waktu persis dengan nyembelih kurban. Hewannya juga persis, cuma bedanya tempatnya di mana? Di Mekah. Itu namanya al-hadyu. Meskipun ulama menyamakan antara keduanya, cuma bedanya adalah al-hadyu itu tempatnya di Mekah ketika haji maupun umroh, kan gitu ya Pak ya. Bisa difahami insya Allah. Tapi ini jarang kita ketahui karena kita jarang melakukannya. Yang kita sering ketemu dua, Pak. Yang pertama kurban, yang kedua akikah. Ya, kita akan bedakan. Pertama dari sisi tujuannya. Kurban itu memperingati peristiwa besar dari Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Dalam Islam yang disembelih adalah Ismail. Dalam umat Kristen yang disembelih siapa, Pak? Ishak. Makanya umat Kristen itu, Pak, mereka juga tahu tentang penyembelihan ini, Pak. Tapi menurut mereka yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Ya, oke. Nanti kita akan bahas kalau ada waktu. Yang kedua, yang pertama dari sisi tujuan, kalau akikah tujuannya adalah syukur atas kelahiran bayi. Yang kedua, pihak yang sunnah menyembelih kalau kurban itu pribadi masing-masing mukallaf, muslim akil balik, namanya mukallaf, laki maupun perempuan itu sunnah menyembelih hewan kurban, baik disembelih sendiri maupun dititipkan ke orang lain. Yang di Indonesia namanya panitia kurban. Tapi kalau akikah, Pak, kesunahannya bukan kepada pribadi tapi kepada orang yang punya anak baru lahir, namanya wali, ya. Oke. Tapi kalau ternyata nanti kita akan bahas yang berikutnya tentang waktu penyembelihan. Kalau kurban itu tanggal 10, 11, 12, 13 sama-sama sunnahnya. Mau tanggal 10-nya boleh, 11, 12, 13 juga nggak apa-apa. Tapi kalau kurban, Pak, itu tanggal 10, 11, 12. Tapi kalau akikah sunnahnya hari keberapa? 7 kelahiran bayi. Ya, oleh siapa? Oleh bapaknya. Kalau nggak mampu tambah 7, 14. Kalau nggak mampu tambah 7. Atau kalau nggak mampu juga selama belum balik, berarti orang tuanya tetap sunnah nyembelih apa? Akikah. Kalau sudah balik, maka orang yang sudah balik tadi boleh berakikah atas nama dirinya sendiri, atau orang tuanya kalau mampunya kok sudah besar anaknya juga boleh mengakikahi anaknya sendiri. Bahkan ulama juga memperbolehkan kalau orang tuanya kok sudah meninggal kok belum akikah, Pak, boleh anaknya nyembelih kurban atas nama siapa? Orang tuanya. Ya, Pak ya. Oke. Kemudian kalau jumlah pelaksanaan, kalau kurban tiap tahun, kalau akikah seumur hidup sekali. Kalau jenis hewannya, Pak, kalau kurban onta boleh sunnah, sapi boleh sunnah, kambing juga boleh dan sunnah. Nabi meskipun sering nyembelih kurban kambing, tapi ketika tanggal 10 ketika haji wada, Nabi nyembelih onta. Ya, makanya, Pak, ayat perintah tentang nyembelih kurban itu kan surat Al-Kautsar ya, Pak ya. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya sembelihlah.
Sebenarnya Pak, an-nahru atau penyembelihan yang dengan an-nahru itu tidak untuk kambing, tidak untuk sapi, tapi untuk onta. Karena menyembelih dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama an-nahru, yang kedua azabhu. Ya, bedanya apa Pak? Kalau an-nahru itu nyembelih onta, yang disembelih lehernya tapi bagian bawah. Onta itu kan panjang lehernya Pak ya. Itu yang disembelih bagian bawah sini Pak. Tapi kalau azabhu yang disembelih bagian atas. Kambing itu kan yang disembelih atas nih Pak nih, bukan bawah nih Pak nih. Atas ya Pak ya. Biasanya kan, tapi kadang-kadang udah nggak peduli nih, atas bawah nggak masalah. Dua-duanya boleh, tapi bahasa Arabnya beda. Kenapa Pak? Karena onta itu nyembelihnya nggak usah dijatuhkan. Kalau sapi itu kan dijatuhkan ya Pak ya. Kambing kan dijatuhkan. Kalau onta itu Pak, dengan berdiri aja cukup. Ontanya berdiri, ya ditali boleh, nggak ditali nggak apa-apa. Terus Pak, Bapak bawa pisau itu Pak, yang tajam atau pedang yang tajam itu, golok yang tajam, langsung di apa ya? Disembelih ya, disembelih gitu aja Pak. Itu ontanya nggak kabur, nggak lari Pak. Ya, kalau sapi Bapak gituin, Bapak ditendang ya Pak ya. Makanya sekarang sapi nyembelihnya harus pakai alat gitu ya, dijagal gitu kan. Namanya tukang jagal karena harus dijagal Pak. Ya, tapi kalau onta enggak. Onta itu dengan berdiri aja cukup. Bahkan Bapak kalau perhatikan, Nabi itu dulu menyembelihnya onta kan ketika haji wada tahun berapa? 10 Pak ya. Nabi itu Pak dari Madinah, ketika berangkat dari Madinah itu bawa 100 ekor onta Pak. Dari Madinah bawa 100. Itu ontanya Nabi sendiri. Dan ketika Nabi itu ketika tanggal 10 ya, ketika haji wada, Nabi menyembelih berapa? 63 ekor ontanya sendiri Pak. Nggak kebayang Pak ya, sehari itu Pak menyembelih berapa? 63. Makanya Ibnu Qayyim bilangnya gini, beliau menyembelih 63 ini seperti pertanda kalau usianya beliau meninggal ketika usia berapa? 63. Ya. Dan Nabi sendiri, kenapa? Karena onta itu nyembelihnya gampang. Dan ketika onta disembelih Pak, dia tidak tidak teriak-teriak, tidak kabar-kabar ke temennya. Kalau Bapak nyembelih kambing, itu kambingnya kan kabar-kabar ke temennya Pak ya. Dan kabar itu kalau didengar temennya Pak, itu temennya stres duluan. Makanya orang kalau nyembelih kambing itu kan ada kesunahan untuk tidak diperlihatkan ke temennya. Kenapa? Temennya stres duluan Pak. Ketika temennya mbak itu ngabarin, kabur gitu Pak ya. Dan temennya itu, woi kabur gitu kan. Makanya ketika tahu temannya disembelih, dia biasanya stres ya. Dan kalau sudah stres itu susah. Tapi kalau onta diem aja Pak. Dan Nabi berhasil menyembelih 63 ekor. Padahal kan Nabi bawanya kan 100 tuh Pak tuh. Nah sisanya itu Nabi minta tolong kepada Ali bin Abu Thalib. Ali tolong ya sembelihkan onta saya. Makanya Ali bilang amaroni an aku ma'ala budnihi. Nabi memerintahkanku untuk mengurusi ontanya yang belum disembelih. Sisanya 100 kurangi 63 Pak, berapa? 37. Terus Ali dipesenin wa an atasaddaq, aku diperintahkan untuk bersedekah dari yang tadi sembelih ya, bilah miha, dagingnya, kemudian apapun dari yang disembelih untuk disedekahkan. Kemudian apa Pak? Diperintahkan untuk tidak memberi upah, wa an la u'til jazaro, tidak memberi upah kepada tukang potong-potong dagingnya dengan daging yang tadi disedekahkan. Makanya sekarang ada istilah orang yang menyembelih hewan kurban tidak boleh diberi upah apa Pak? Daging kurban, kan gitu ya Pak ya? Oke. Cuma masalahnya, apakah yang menyembelih kurban tidak boleh diberi upah Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Kata Ali apa? Nahnu nu'tihi min indina, upahnya aku kasih dari uangku sendiri. Tapi dikasih upah nggak Pak? Dikasih. Maka yang tidak boleh itu bukan kasih upahnya, bukan tidak boleh memberi dagingnya. Yang tidak boleh adalah dagingnya dianggap sebagai upah. Kok bisa? Ya,
Karena itu disedekahkan. Kalau sudah dianggap sebagai sedekah kok dikasih sebagai upah, berarti ini sedekah atau upah? Kan gitu ya Pak ya. Maka yang nggak boleh adalah yang tukang potong itu dikasih daging sebagai apa? Upah. Tapi kalau ada orang motong kambing atau motong sapi, terus sama panitianya dikasih uang Pak, setelah dikasih uang ditambah daging, boleh nggak Pak? Boleh. Berarti dagingnya bukan sebagai upah, tapi sebagai bentuk sedekah atau hadiah. Oke. Atau misalnya gini, panitianya kurban itu dari pengurus masjid 50 orang. Mereka dapat kaos Pak, ya, dapat nemtek, terus dapat satu paket. Ini biasa tambah satu paket sebagai panitia, boleh nggak Pak? Boleh, karena tidak sebagai upah. Kenapa? Karena dianggapnya sebagai hadiah saja, ya, dan itu bukan sebagai upah. Hanya saja hadiah ini sifatnya sukarela, artinya tidak menjadi bagian dari panitia sebagai panitia, bukan. Beda dengan amil. Kalau amil zakat itu Pak, Allah menyebutkan mereka apa? Dapat hak dari zakat. Tapi kalau panitia dikasih ya silahkan, nggak dikasih nggak apa-apa, tapi tidak sebagai apa Pak? Upah. Karena kalau zakat ada amil, kalau wakaf ada nazir, kalau kurban tidak ada amil, tidak ada nazir, namanya orang yang membantu menyembelihkan. Ya, dan Ali dulu tidak minta upah, malah keluar uang dari uangnya dia sendiri Pak. Sudah direpoti oleh Nabi, malah ngeluarin uang untuk bayar tukang potong daging. Ya, kenapa? Ya karena yang nyuruh Nabi Pak. Selain yang nyuruh Nabi, Nabi itu kan mertuanya Ali Pak. Masa mantu disuruh mertua kok minta uang, kan gitu ya Pak ya. Makanya dulu Ali membantu Nabi menyembelihkan. Dan ini kejadiannya tanggal 10 tahun 10 Hijriah ketika Nabi Haji Wada, meskipun namanya hadiyu Pak, tapi sama sebagai dalil tentang penyembelihan kurban. Ya, berarti Nabi pernah nyembelih kambing atau tidak? Pernah. Justru kalau kurban Nabi seringnya apa? Kambing. Tapi kalau hadiyu meskipun sama dengan kurban, Nabi nyembelihnya apa? Onta. Dan ketika Nabi Haji Wada, Nabi kan bawa istri itu Pak tuh. Suatu ketika Aisyah itu cerita, sahabat Nabi bawain daging sapi. Ya, sapi itu ada nggak di zaman Nabi Pak? Ada. Orang Arab itu punya sapi nggak sih Pak? Ya punyalah, buktinya ada surat Al-Baqarah ya Pak ya. Ada nggak sapi? Ada. Kalau apa namanya di zaman Nabi juga pernah nyembelih sapi. Tapi Pak, ketika Haji Wada tadi Nabi nyembelih sapi di atas namakan istri-istri beliau. Makanya Aisyah itu, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari ini Pak, ini. Aisyah itu ketika di Mina itu sahabat Nabi nganter apa? Daging sapi Pak. Terus Aisyah sampai nanya, "Mahada, ini apa?" Terus sahabat Nabi menyebutkan, tadi Nabi nyembelih sapi atas nama istri-istri beliau, makanya yang di atas namakan penyembelihan tadi Pak disunnahkan untuk ikut makan apa? Dagingnya. Ya. Dan ini yang nanti akan menjadi beda ketika kita bicara akikah. Dulunya Pak, akikah itu ya hanya kambing. Kalau anaknya laki-laki kambingnya berapa? 2. Kalau anaknya perempuan sunnahnya 1. Meskipun kalau anaknya perempuan kalau nyembelih 2 tidak dilarang, atau anaknya laki-laki kok baru bisa nyembelih 1 juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nanti mau ditambah juga boleh. Atau 2 tapi penyembelihnya di tempat yang beda. Misalnya nih, karena anaknya 2, karena anaknya 1 laki-laki, yang 1 di sini, yang 1 di kampung, boleh nggak Pak? Boleh, nggak masalah. Itu dulunya Pak. Tetapi ulama menyamakan, kalau kambing boleh ketika kurban, maka kambing juga boleh ketika akikah, dan akikah juga boleh kalau tidak kambing tapi juga sapi atau apa? Onta. Tapi dalilnya adalah kias, disamakan. Oke. Kemudian kalau kurban itu jenis yang dibagikan sunnahnya dalam keadaan apa? Mentah. Tapi boleh dalam keadaan matang. Boleh ya, tapi sunnahnya apa? Mentah. Kalau akikah sunnahnya malah sudah dimasak dulu baru dibagikan. Tapi kalau mau dibagikan mentah juga tidak dilarang. Ya, hanya saja gini, Pak Ustadz,
kadang-kadang ketika habis nyembelih kurban itu kan ada daging tuh, dimasak dulu, nanti zuhur itu buat makan-makan panitianya Pak. Berarti boleh nggak makan-makan dari daging kurban, boleh nggak Pak? Tidak dilarang asalkan proporsional dan tidak berlebihan. Kenapa? Karena makan-makan daging kurban pun Pak, itu judulnya adalah membagi hewan kurban, membagi daging kurban. Cuma bedanya membaginya ada yang mentah, ada yang matang. Maka sebenarnya tidak dilarang. Ya, tetapi proporsional dalam arti gini. Kalau musola sini mengadakan penyembelihan kurban, kok kambingnya kok 2 Pak? Ya jangan dimasak sendiri 1 Pak. Dikiranya nanti buat enak-enakan saja ya Pak ya. Kambingnya 2 nih, terus kita masak 1 kambing guling gitu Pak. Wah, ini namanya pesta pora nih gitu kan. Maka proporsional saja. Tetapi boleh matang-matang, boleh mentah. Meskipun sunnahnya apa? Mentah kalau kurban. Karena hari ini Pak, beberapa yayasan sosial itu, lembaga charity itu ada yang membagi dalam keadaan matang. Jadi beberapa misalnya ada Muhammadiyah itu punya lazismu Pak. Itu yang mentah ada, yang matang ada, kerjasama dengan misalnya perusahaan yang sudah punya sejarah untuk membuat daging kaleng. Ya, dimasak rendang terus dimasukin ke kaleng baru dibagikan. Bahkan pembagiannya tidak harus pas hari H, setelahnya itu ya boleh-boleh saja. Itu sifatnya sunnah. Oke ya. Kemudian kalau kurban sunnahnya Pak, itu tulangnya tidak dipotong. Keliru, kebalik. Kalau kurban bebas tulangnya mau diapakan, tapi kalau akikah itu tulangnya kalau bisa jangan dipotong. Itu sunnahnya. Tapi kalau dipotongnya nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau kurban, bagi yang berkurban itu sunnah makan daging dari yang dikorbankan. Ya, bahkan Pak, kalau tadi Nabi kan nyembelih 63 ekor onta ya Pak ya. Itu Nabi itu memerintahkan sampai gini Pak. Tolong ambilin dagingnya sedikit-sedikit. Dari 63 ekor onta tadi Pak. Diambilin dikit, masukin ke dalam kuali, dimasak jadi satu. Nabi makan daging nyerutup kuahnya. Dan sekarang biasanya panitia kurban udah pinternya gini Pak. Ini sapi nih atas nama 7 orang. Ya udah, siapa nih orangnya? Ada catatannya, terus ada plastiknya khusus Pak. Ketika habis disembelih, terus dipotong, 7 orang yang berkurban sapi tadi didahulukan. Terus, oh ini untuk pengorban yang 7 tadi, oh ini untuk pengorban 7 tadi. Sebagai bentuk apa? Kesunahan. Kalau orang berkorban disunahkan untuk ikut makan. Tadi Nabi juga kurban atas nama istri-istri beliau dengan sapi Pak. Disembelih, kemudian dagingnya Pak dikirimkan kepada istri-istri beliau. Ya, ini kesunahannya. Bahkan justru Pak, di zaman Nabi kebanyakan orang malah nyembelih sendiri. Dan di zaman itu tidak ada panitia kurban. Bahkan di zaman Nabi Pak, di Masjid Nabawi tidak diadakan penyembelihan hewan kurban. Adanya hari ini di kita. Ya, bahkan di Arab Saudi, di Mesir pun Pak, itu hampir-hampir nggak ada panitia kurban kok di masjid. Tapi kalau sekarang kok ada panitia kurban di masjid, boleh nggak Pak? Boleh, tidak dilarang. Kenapa? Karena dulu Pak, justru Nabi sering nyembelihnya bukan di masjid, tapi Nabi sering nyembelih kurbannya di musola. Nah ini kadang-kadang jadi masalah. Berarti nanti kita nyembelihnya di musola dong Pak Ustadz. Gini Pak, musola itu maknanya bukan tempat untuk sholat tapi nggak digunakan untuk jumatan. Kita kan musola nih Pak nih. Kenapa disebut musola? Karena lebih kecil daripada masjid dan tidak digunakan untuk jumatan kan gitu ya Pak ya. Awalnya Pak, tempat sholat 5 waktu mau dibuat jumatan mau tidak namanya masjid. Tapi Pak, kalau di Indonesia kalau tidak digunakan jumatan namanya musola. Awalnya Pak, selama 5 waktu digunakan untuk sholat berarti masjid. Tapi kalau digunakan untuk jumatan namanya jami. Ya, dan jami itu pasti masjid. Meskipun orang Indonesia suka nyebut masjid jami, saya pernah jelaskan. Tapi di kesempatan yang lalu, tapi malam ya, meskipun saya ulangi nggak apa-apa.
Orang Arab itu Pak kalau nyebut jami' pasti masjid. Kenapa? Karena tidak semua masjid itu jami', tapi semua jami' pasti masjid. Dan kalau disebut jami' pasti ya masjid. Maka orang Arab itu heran ngelihat masjid di Indonesia, kok namanya masjid jami' Pak? Kenapa heran? Karena untuk mereka itu seperti orang nyebut ayam chicken Pak. Atau nyebut malam Lailatul Qadar. Bapak tahu malam Lailatul Qadar apa ya? Kira-kira ada yang aneh nggak Pak? Malam itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Lailatul. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu awalnya Pak, itu mengulang dua kata yang sama. Ya. Tapi ya itu sudah jadi kebiasaan kita ya Pak ya. Yang benar itu kan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ya, tapi kalau jami' itu ya pasti masjid. Nanti kalau Bapak jalan-jalan ke Solo Pak, kan Indonesia kan dapat hibah nih dari Syekh Zayed buat apa? Masjid Raya Syekh Zayed ya Pak ya. Itu kalau prasasti di depannya itu Pak, nanti Bapak lihat ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu nanti telah diresmikan Masjid Jami' Syekh Zayed gitu Pak. Tapi kalau di bahasa Arabnya itu tidak Masjid Jami', tapi telah diresmikan dengan bahasa Arab ya, itu Jami' Az-Zayed tanpa menyebut masjid. Jadi Al-Jami' Syekh Zayed tanpa nyebut apa? Masjid. Karena orang Arab kalau jami' pasti masjid. Ya. Tapi kalau musola itu maknanya dua. Yang pertama itu Pak, tempat di rumah untuk sholat kita, sholat sunnah atau sholat fardu buat perempuan, namanya musola di rumah. Ya. Yang kedua adalah tanah lapang di luar kota untuk sholat id maupun sholat minta hujan. Namanya sholat apa? Istisqa. Itu namanya musola. Dan dalam hadis Nabi disebutkan man kana lahu sa'atun, yang punya keluasan rezeki, walam yudhahi, kok tidak ikut menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana, maka tidak usah mendekati musola. Ini maksudnya apa Pak? Karena sholat idnya di musola, musola itu tanah lapang di luar kota Pak ya, namanya apa? Musola. Kok punya harta banyak kok nggak ikut nyembelih kurban? Jangan dekati musola, itu artinya nggak usah sholat apa? Di rumah saja. Ya, ngapain? Kenapa? Orang punya harta banyak kok nggak ikut apa Pak? Kurban, kan gitu ya Pak ya. Makanya namanya apa? Musola. Kalau sekarang, kalau Bapak nanti haji atau umrah, di luar Masjid Nabawi itu Pak ada masjid kecil ya, kalau dibandingkan dengan Masjid Nabawi ya, namanya Masjid Al-Ghamamah. Di map nanti Bapak bisa cari Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah itu artinya apa? Mendung. Kenapa disebut Masjid Al-Ghamamah? Dulunya Nabi minta hujan di situ, istisqa. Belum sempat selesai Pak sholatnya, belum selesai apa namanya ritual ibadahnya itu, sudah ada mendung bergelanyut, sudah hujan. Maka sekarang dibuat masjid namanya Masjid Ghamamah. Dan Masjid Ghamamah itu dulunya juga mushola al-id. Dan sekarang meskipun namanya masjid, tidak digunakan untuk apa? Jumatan. Maka awalnya Pak tempat sholat 5 waktu namanya masjid. Tapi kalau kita namanya mushola ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena subuhnya nggak ada yang sholat Pak. Kan kurang satu berarti Pak ya. Berarti sholat 4 waktu nih Pak ya. Tapi mungkin juga udah ada yang sholat mungkin, tapi nggak tahu. Bapak mungkin nggak ngelihat mungkin ya Pak. Nggak ngelihat itu bukan karena bukan manusia ya, bisa jadi jin juga kan. Jadi kalau tempat sholat 5 waktu namanya masjid ya. Oke, ini kesunahannya ikut makan. Tapi kalau akikah Pak, yang diakikahi beda dengan yang mengakikahi. Kalau yang mengakikahi itu boleh ikut makan dagingnya. Tapi kalau yang diakikahi, hukum asalnya tidak boleh ikut makan. Kenapa Pak? Karena masih kecil. Ya, kan yang diakikahi kan baru usia berapa hari? 7 hari. Maka tidak boleh ikut makan dagingnya. Karena kadang-kadang orang itu gini, Ustadz katanya bener ya, orang yang diakikahi nggak boleh ikut makan dagingnya ya, bener nggak Pak? Bener. Tapi kalau yang diakikahi udah gede, anaknya sudah SD nih Pak nih, diakikahi, boleh ikut makan dagingnya nggak Pak? Ada yang bilang gini, berarti kalau dia ikut makan dagingnya Pak, berarti dia seperti ikut makan dagingnya sendiri. Bener nggak Pak? Ada orang yang udah gede, terus akikah, berarti kan kambing-kambing dia Pak, atas nama dia sendiri, berarti daging-daging siapa Pak?
daging dia, berarti dia boleh nggak ikut makan dagingnya sendiri, boleh nggak Pak? Ini maksudnya dagingnya sendiri itu yang mana? Kalau Bapak dagingnya sendiri kok Bapak makan, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Tapi kalau kambing dia beli dengan uangnya sendiri, berarti kan daging dia tuh Pak tuh. Kok dia akekahkan, berarti dia boleh makan nggak Pak? Tidak ada larangan. Yang ada larangan itu Pak ketika masih bayi, bukan apa-apa, karena nggak boleh sama dokter, ya kan gitu Pak ya. Tapi kalau orang tua sudah akekah nih, ini tahun ini saya punya uang, saya mau akekah, kenapa? Biar rezekinya lancar, kan gitu ya. Ya boleh, nggak masalah, karena udah punya uang. Terus kalau dia kok ikut makan, boleh nggak Pak? Boleh, selama bukan akekah nadar. Ya kalau nadar itu kan harus disedekahkan, maka nggak boleh ikut makan. Kalau enggak ya boleh-boleh saja. Oke ya. Ini perbedaannya. Saya ingin menyebutkan, saya ingin menambahkan Pak. Ini kita masih ada waktu sedikit ya, nggak apa-apa. Ya masih ada waktu sekitar 6 menit. Di Indonesia itu Pak, ada bahasa yang kita familiar, tapi sebenarnya salah kaprah. Dalam bab tentang kurban itu juga ada salah kaprah. Kenapa? Kita itu Pak lebih familiar kata kurban daripada udhiyah. Bahkan udhiyah ini juga salah nih. Harusnya ini bukan UDH tapi hanya kasih 2 nih. Nah gini. Oke. Ini Pak ada kesalahan tetapi salah kaprah. Kenapa? Karena sebenarnya ulama menyampaikan setiap udhiyah itu pasti kurban, tapi kurban belum tentu udhiyah. Kok bisa? Kurban itu Pak justru dulu awalnya bukan cerita tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tapi cerita tentang anaknya Nabi Adam. Ya kata kurban itu dalam surat Al-Maidah Allah berfirman begini, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi, ceritakanlah wahai Muhammad tentang 2 anak Nabi Adam dengan benar. Ketika apa? Qarraba, 2 orang anaknya Nabi Adam itu mendekatkan diri kepada Allah, kurbanan dengan sebuah pengorbanan. Dan kurban itu Pak adanya di Quran itu cerita tentang ini. Ya. Jadi ketika 2 anaknya Nabi Adam berkurban itu suruh menceritakan, tapi diterima dari satu, tidak diterima dari yang lainnya. Dan yang diterima itu kurbannya Qabil atau Habil? Habil. Kurbannya berupa apa? Kambing yang paling bagus. Masalahnya Pak, meskipun namanya kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi kurbannya Habil yang diterima itu Pak kira-kira disembelih atau tidak? Kira-kira Pak dibagiin ke tetangga atau tidak dagingnya Pak? Kalau dibagikan ke tetangga, enggak. Kenapa? Karena belum punya tetangga. Kan baru anaknya Nabi Adam doang, tetangganya ya cuma mungkin Tarsan lah. Enggak ada ya, enggak ada tetangga Pak. Maka ulama dulu bilangnya gini, yang diterima itu tandanya kambingnya itu Pak ada api datang terus ngambil kambingnya, hilang kambingnya. Dan ulama nanti para ahli sejarah menyebutkan kambingnya tadi Pak itu dibawa ke surga. Terus ketika Nabi Ismail mau disembelih Pak, kambingnya diambil dibuat ganti. Maka ada yang bilang kambingnya tadi akhirnya dibuat ganti kepada Nabi Ismail. Tetapi kurban tadi tidak disembelih. Ya, makanya ulama menyebutkan kurban itu awalnya apa Pak? Sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang disembelih namanya udhiyah. Makanya adanya Idul Adha bukan Idul Kurban. Orang Indonesia ini suka nyebut Idul Kurban, tapi yang pas bukan Idul Kurban tapi Idul Adha. Dan orang Arab menggunakan kata adha, udhiyah, tapi tidak menggunakan kata kurban. Kok bisa begitu? Karena Pak ternyata Pak ya, segala sesuatu yang digunakan untuk pengorbanan itu namanya kurban. Nanti Pak dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang datang ke masjid di waktu pertama maka faka'an nama qarraba badanah, maka seperti korban apa? Onta. Yang datang di waktu yang kedua seperti korban sapi, datang di waktu yang ketiga seperti korban kambing, datang di waktu yang keempat, bukan orang yang keempat ya, di waktu yang keempat seperti korban apa Pak? Adiknya kambing, ayam, dajajah. Ya. Yang datang di waktu yang kelima seperti korban apa? Telur.
Pertanyaannya, kalau orang kok korban telur boleh nggak Pak? Lah itu buktinya hadisnya nyebut seperti korban apa? Telur. Kalau Bapak nih tanggal 10 Dzulhijjah kok ada jamaah datang, Pak, saya bawa ayam mau buat kurban, boleh nggak Pak? Bapak terima nggak Pak? Terimalah, masa nggak diterima ya Pak? Terima kasih ya, terus disembelih, dibakar, makan-makan, boleh nggak Pak? Boleh, itu namanya kurban karena digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak udhiyah. Karena udhiyah itu Pak hanya 3 hewan, ya, onta, sapi dan kambing. Apalagi bawanya telur, Bapak bingung nyembelihnya gimana, kan gitu ya Pak ya. Tapi kalau dimasak buat makan bareng-bareng boleh nggak Pak? Boleh, namanya kurban. Ya, dan cerita penyembelihan itu bukan anaknya Nabi Adam, tapi anaknya Nabi siapa? Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu Pak dianggap sebagai bapaknya para nabi. Dalam umat Islam, sholat kita Pak ada 3 nama yang kita selalu sebut ketika tasyahud akhir kita pasti nyebut 3 nih. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, ya. Yang kedua siapa Pak? Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu 2 itu Pak selalu kita sebut. Kenapa? Karena mau umat Yahudi, mau umat Nasrani, semua percaya bapak agama samawi itu siapa? Ibrahim. Umat Islam nyebutnya Ibrahim atau Ibrahim, ya. Nasrani, Yahudi nyebutnya Abraham atau Afraham, ya. Kadang-kadang Ibrahim, kadang-kadang Abraham, kadang-kadang Afraham. Itu semua percaya Pak. Dan Nabi Ibrahim itu, ya, punya 2 anak yang jadi nabi. Yang pertama Ishak, yang kedua Ismail. Jalur umat Islam kepada Ismail. Kalau Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya yaitu Israel. Lah Israel ini atau Yakub ini punya 12 anak, diantaranya Nabi Yusuf, ya. Kemudian ada Bunyamin, itu 1 ibu Pak. Ada punya anak namanya Levi. Levi punya anak namanya Kohat. Kohat punya anak namanya Imron. Imron punya anak namanya Musa dan Harun. Maka Musa Harun termasuk Bani Israel, ya. Kemudian ada Yahuda, punya anak jadi raja yang meskipun generasinya banyak, yaitu Daud atau David. David punya anak namanya Sulaiman atau Solomo atau Solomon, ya. Yang Solomon itu nanti memunculkan anak, diantaranya sampai kepada Nabi Zakaria, punya anak namanya Yahya, yang mana punya saudara namanya Imron. Imron punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Itu semua Bani Israel. Maka Pak, dari 25 nabi, 19-nya jalur Ibrahim semuanya, kecuali 6 itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Lut. Itu bukan dari bawahnya Nabi Ibrahim. Maka ulama bilang Ibrahim itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan ketika Dzulhijjah, umat Islam banyak banget memperingati keluarganya Nabi Ibrahim. Haji itu Pak, tawaf memperingati Ibrahim dan Ismail. Kemudian sa'i memperingati Hajar ketika mencari air. Kemudian Zam-Zam, kemudian melempar apa? Jumroh, termasuk menyembelih kurban. Oke Pak ya. Oke, dan saya kira karena waktu kita terbatas, saya akan buka tanya jawab saja. Barangkali ada yang mau disampaikan ini tentang persamaan perbedaan dari 2 hal tadi, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Pak dari yang tadi saya sampaikan atau yang lainnya? Ya, tentang kurban juga boleh, ya, tentang udhiyah juga boleh, atau tentang yang lainnya juga nggak masalah, ada, ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan Pak, ya, karena 1 sampai 10 itu termasuk hari yang mulia, semoga bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa mengikuti ibadah yang mulia ini. Kalau yang paling bagus pastinya ibadah haji ya Pak ya. Saya doakan bapak-bapak ini rezekinya lancar, usianya panjang dan sehat, bisa dipanggil ke Baitullah sebelum dipanggil ke Rahmatullah Pak. Ini sebagai penyempurnaan dari rukun Islam kita. Kalau enggak ya semoga tahun ini kita bisa nyembelih hewan kurban kalau punya harta. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, yang penting punya niat. Semoga tahun depan diberi kemudahan oleh Allah, karena tidak semua orang punya harta dan sifatnya sunnah muakkadah. Tetapi kalau nggak ikut nyembelih kurban Pak, minimal ikut berpuasa ya Pak ya. Kalau puasanya 1 sampai 9 bagus, kalau enggak ya 8 sampai 9. Kalau enggak ya 9 saja bagus. Apalagi hari Minggu nanti kan libur tuh Pak tuh. Kalau Bapak puasa kan punya alasan untuk tiduran saja ya Pak ya. Biar takbirannya itu ada rasanya Pak. Ya, kalau nggak ada puasa itu, kalau takbiran itu kayaknya biasa aja. Ya,
ya, karena ada pahala yaitu menggugurkan dosa sebelum setahun dan sebelum dan setelahnya. Tapi kalau nggak puasa ya nggak dosa. Tapi minimal Pak, tanggal 10-nya Bapak sholat id, memperbanyak takbiran. Kalau bisa jadi panitia kurban. Kalau enggak juga, ya minimal modal-modal dikit buat beli apa Pak? Tusuk sate ya Pak ya. Barangkali kasih apa sama panitia masjid nanti dikasih daging kan lumayan. Biar ada syiarnya dengan harapannya, dengan harapan dan doanya semoga di yaumul qiyamah Kak, kita dipertemukan dengan kakek kita yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi ya. Kalau Nabi Adam bapaknya manusia. Kalau bapaknya negeri-negeri bangsa-bangsa manusia itu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh itu kan setelah Nabi Adam itu diutus, Allah mengutus Nabi Nuh, tapi ternyata ada banjir besar ya Pak ya. Yang seluruh dunia itu katanya Pak keturunan dari Nabi Nuh ada 3 jalur dari anaknya Nabi Nuh. Kalau enggak Sam, ya Ham, ya Yafis. Karena anak satunya meninggal yaitu Kanaan. Ya, ini apa namanya tentang kurban dan akikoh. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.